Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deni Haryanto, calon guru penggerak Angkatan 6, Kota Palu, Sulawesi Tengah, asal sekolah SDN 12 Palu. Izinkan saya memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidik dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kegiatan berikut refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Modul 1.1. Pada kegiatan ini ada 3 pertanyaan. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya mempercayai dengan mendominasi kegiatan proses pembelajaran melalui metode dan strategi yang saya gunakan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Pemberian tugas secara klasikal tanpa harus mengukur tingkat kemampuan siswa yang berbeda-beda dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Saya juga meyakini pemberian ketegasan serta hukuman dapat merubah perilaku siswa menjadi lebih baik. Pencapaian target kognitif dengan standar KKM yang telah ditentukan dapat mengukur kemampuan siswa secara individu dengan karakter yang berbeda-beda. Pertanyaan kedua dari refleksi modul 1.1. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, sebagai guru ternyata masih banyak kekeliruan yang perlu saya perbaiki. Saya mulai melakukan perubahan sikap, di mana saya harus mampu memberikan contoh teladan dengan berpenampilan lebih rapi, melatih diri untuk bertutur kata selayaknya seorang guru, memberi contoh perbuatan yang baik sejatinya seorang guru, merubah metode dan strategi pembelajaran sesuai dengan kecakapan abad 21, dimulai dari mengklasifikasikan siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimilikinya, menuntun serta memotivasi siswa agar dapat merubah lakunya dimulai dari segi kognitif, psikomotorik, sikap, menanamkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai sosial budaya yang ada di sekitarnya, dengan memberikan kebebasan untuk mewujudkan merdeka belajar serta menjadikan mereka anak-anak yang berbudi pekerti. Pertanyaan ketiga mengenai refleksi modul 1.1. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya mulai merefleksi diri serta menerapkan proses pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan metode dan strategi sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa masing-masing yang ditunjang oleh media seperti saat ini di era digital. Menuntun siswa untuk mengangkat nilai-nilai luhur melalui pembiasaan seperti mengucapkan kata tabe, artinya permisi. Nilai luhur ini merupakan budaya yang ada di tempat mereka tinggal, khususnya Kota Palu. Contohnya, ketika melakukan diskusi di kelas, jika siswa ingin menyampaikan pendapat, ide ataupun gagasan, maka terlebih dahulu mengangkat tangan sambil mengucapkan kata tabe. Kata ini juga diucapkan ketika melewati guru maupun temannya dengan sikap sedikit membungkukkan badan sambil merentangkan tangan ke bawah dengan telapak tangan yang terbuka, yang nantinya pembiasaan ini akan terbawa sampai di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar tempat mereka tinggal. Dari pembiasaan ini,
dapat menumbuhkan rasa saling menghormati dan saling menghargai antara sesama manusia, menumbuhkan nilai kesopanan serta nilai-nilai budi pekerti pada diri siswa. Beberapa kegiatan yang mulai saya terapkan setelah mempelajari modul 1.1, di antaranya dimulai dari diri pribadi. Sebagai guru harus mampu menjadi teladan bagi siswa, berupaya melakukan pembelajaran yang berpihak pada anak, menanamkan nilai-nilai budaya seperti pembiasaan sikap tabik menjadi salah satu nilai budaya khususnya Kota Palu, menerapkan nilai-nilai sosial, pembiasaan sikap gotong royong juga merupakan budaya masyarakat Kota Palu, kedisiplinan, menerapkan nilai-nilai spiritual, bimbingan akhlak, sholat, dan zikir bersama. Terima kasih, demikian pemaparan saya mengenai koneksi antara materi, kesimpulan dan refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.